di Roma pasal 11, Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 tadi dibaca dari ayat 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, pertama sekali ketika kita renungkan ayat ini, yang saya katakan adalah Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus tidak malu bicara tentang Injil. Berikutnya pada minggu berikut kita bicara tentang Paulus merasa berhutang kepada orang-orang yang ada di Roma, sehingga dia harus bicara Injil. Yang berikut kita bicara tentang kalau ada orang tidak mau dengar Injil, kalau ada orang yang menolak Injil, Tuhan akan tambahkan dia, akan beri dia kebebasan, akan bahkan mendorong dia untuk terus melakukan yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga ada istilah yang saya gunakan waktu itu, kalau engkau menolak Tuhan, silakan. Kalau engkau tidak mau taat pada Tuhan, silakan. Kalau engkau mau melayani Tuhan, silakan. Kalau engkau tidak mau taat pada Tuhan, kalau kita bicara Injil dan orang menolak Injil itu, silakan. Itu beberapa waktu lalu. Minggu lalu, Penatua Wauran sudah berkhotbah dari 1 Korintus pasal 9. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Hari ini kita mau balik di Roma pasal 1. Tapi ada yang kita mau tekankan di sini. Yaitu seperti begini. Sebab di dalamnya, ayat yang ke-17 ya. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, nyata, apa itu? Nyata, apa kelihatannya? Kelihatan. Lawan dari nyata? Tidak kelihatan, itu bukan lawan. Apa? Lawan dari nyata, tersembunyi. Itu Alkitabiah. Bagus banget itu. Jadi gini, bagaimana? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Oke? Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Sebelumnya apa? Tersembunyi. Oh, saudara lihat ini, ayat 5 dari Roma pasal 1. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Oke? Paulus bilang dia harus menuntun semua bangsa. Di ayat yang ke-16, saudara lihat, Injil kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Oke? Baru orang Yunani. Itu sebabnya dia bilang di ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata. Injil itu nyata dan dia katakan itu kepada orang Roma. Di Roma itu ada orang-orang, ada jemaat-jemaat Yahudi, ada orang-orang percaya Yahudi, tetapi juga ada orang-orang bukan Yahudi yang percaya. Saudara boleh lihat di pasal 16. Di Roma pasal 16. Mungkin nanti lebih detail saya akan bicara di PA saja ya, nggak bisa di sini. Karena di sini mesti yang praktis. Roma pasal 16 ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Lalu kalau saudara lihat di pasal 16 itu bagian di bawahnya lagi, di ayat terakhir, pasal ayat 25, dia bilang gini, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Itu tuh Injil. Dulu Injil itu disembunyikan. Itu kata Ibu Terli tadi. Lawan dari nyata, tersembunyi. Dulu Injil itu tersembunyi. Tidak dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain.
Dulu Injil itu hanya diketahui oleh orang Israel saja. Dulu Injil itu hanya untuk orang Israel. Kenapa? Mereka punya Taurat, mereka punya Allah, mereka punya Yesus, tapi mereka menolak dia. Mereka menolak, dan akhirnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 yang sudah kita renungkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Di Kisah Rasul pasal 13 Paulus bilang, karena kamu menolak, kami beralih kepada bangsa-bangsa lain. Injil itu di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dulu hanya kepada orang Israel. Karena Yesus juga bilang di Matius 15:24 kan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang Injil itu nyata. Sekarang Injil sudah dibukakan. Tidak lagi tersembunyi kepada semua orang. Jadi kalau ada orang yang menolak, itu di bawahnya adalah mereka, ayat yang ke-19, tentang Allah nyata bagi mereka. Ayat 18, sebab murka Allah nyata bagi mereka, tapi mereka menolak. Sehingga Paulus bilang di ayat yang kelima dalam Roma pasal 1, dalam Roma pasal 1 ayat 5 dibilang gini, dengan peran-perannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya. Sekarang Paulus bilang kepada jemaat di Roma, Injil itu sudah dibukakan. Rahasia sekarang sudah dibukakan. Setiap orang di bangsa manapun berhak menerima keselamatan dari Tuhan. Tidak lagi perlu melalui Israel. Karena Rasul Paulus sudah dipilih Tuhan menjadi rasul untuk bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Itu yang tadi di Roma pasal 16 tadi. Sekarang Injil sudah ke semua orang. Masalahnya sekarang adalah, apakah orang-orang mau menerima? Apakah orang-orang mau menerima Injil yang sudah Tuhan bukakan itu? Di Roma, kitab Roma, banyak orang sudah menerima Injil. Di Roma sudah banyak orang menerima Injil. Tapi di Roma juga ada banyak orang tidak menerima Injil. Bahkan mereka tahu ada Tuhan, tetapi mereka hidup serampangan. Mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka tidak hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan mengeraskan hati mereka. Dan itu yang saya katakan. Kalau engkau menolak Tuhan, silakan. Kalau engkau tidak mau taat pada Tuhan, silakan. Karena ayat 18 dalam Roma pasal 1 dibilang, sebab murka Allah nyata bagi mereka. Sebab murka Allah nyata bagi mereka. Lalu Paulus bilang, aku berhutang. Aku ingin pergi ke Roma untuk memberitakan Injil kepadamu. Saudara, sekarang Paulus bilang seperti ini. Aku ingin memberitakan Injil kepadamu di Roma. Kenapa? Karena di Roma ada orang-orang percaya, tapi memiliki pemahaman yang salah tentang firman Tuhan. Satu itu. Ada orang-orang percaya, tapi memiliki pemahaman yang salah tentang firman Tuhan. Tapi juga ada orang-orang percaya yang tulus. Nanti saudara boleh lihat di Roma pasal 16. Dan yang berikut ada orang-orang yang tidak percaya. Jadi Paulus harus bertemu dengan tiga jenis ini. Orang-orang percaya yang tulus. Dan orang-orang percaya yang percaya tapi salah memahami firman Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya. Saudara lihat seluruh kitab Roma. Roma pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang doktrin. Paulus mesti jelaskan, karena di Roma ada orang datang yang ajar begini. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu mesti melakukan Taurat. Kamu harus lakukan Taurat, karena kamu percaya Tuhan Yesus. Paulus harus menulis surat, bukan seperti itu. Kenapa? Karena Injil sudah dibukakan bagi semua orang. Taurat itu hanya bagi Israel. Sekarang Injil sudah dibukakan bagi semua. Jadi dia mesti tulis surat kepada Roma. Bukan seperti itu. Saudara boleh lihat di Roma. Dibilang di Roma, kamu tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi di Roma diajarkan, orang-orang datang dan mengajar, kamu harus percaya Yesus dan lakukan Taurat. Paulus bilang tidak. Kamu tidak di bawah Taurat. Kenapa? Sudah dibukakan. Lalu di pasal 12 sampai 16, kalau kamu sudah punya tahu tentang kebenaran, sekarang praktekkanlah itu.
Itu yang dia bilang tadi, aku menuntun orang percaya supaya taat. Sekarang sesudah kamu tahu, sesudah kamu punya pengetahuan, taatilah Tuhan. Di situ kuncinya. Itu yang penting, yaitu aku datang pada Roma, kepadamu di jemaat di Roma, aku datang untuk beritakan tentang Tuhan, ajarkan yang benar, dan tidak ada gunanya kalau aku datang beritakan Injil, ajar yang benar, tapi kamu tidak mau taat. Jadi harus taat. Saudara yang kasih dari Tuhan Yesus, Injil nyata itu adalah Injil, jadi begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang nyata kebenaran Allah itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan Tuhan. Cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Cara Allah berhubungan dengan manusia itu Injil. Itu Injil yang dinyatakan. Bagaimana Allah berhubungan dengan manusia? Sebelum ada Paulus, sebelum ada Tuhan Yesus, Allah berhubungan dengan manusia melalui orang Israel. Setelah Yesus datang kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, ditolak. Paulus sebelumnya dan murid-murid Tuhan beribadah, menyembah Tuhan, mengajar mereka orang-orang percaya untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kitab Taurat. Tapi Tuhan memilih Paulus untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, bukan lewat Taurat, tapi dengan memimpin dari iman, memimpin kepada iman, dari percaya kepada percaya. Jadi kalau ditanya, enakan mana? Hidup di zaman Israel atau sekarang? Kita akan bilang, kalau di Israel enak. Waktu mereka jalan makanya itu kan yang dikejar manusia. Waktu mereka jalan di padang gurun, mereka cuma jalan-jalan, nggak perlu kerja. Tadi Pak Riman nggak perlu berdoa itu. Tuhan berkatilah kerjaan setiap anggota jemaat. Dulu nggak berdoa begitu. Musa nggak berdoa begitu. Musa cuma sibuk urus masalah keluarga, masalah kelompok, masalah pribadi. Dia nggak pernah sibuk ngurus makanan, ya, karena lagi mereka jalan, mana turun dari surga. Mereka tinggal ambil, makan. Pengen burung, daging bukan burung. Pengen daging, Tuhan kirim burung sampai sakit gigi. Oke? Lalu kalau haus, mereka bilang, Musa haus. Musa bilang ada air, meluap air, minum. Oke? Malam-malam nggak ada listrik waktu itu. Tapi di Tuhan sudah beri listrik mereka. Malam-malam. Siang-siang nggak ada AC. Tuhan kasih AC ke mereka. Enak sekali hidup begitu. Maka ada banyak sekali orang percaya sekarang yang pengen hidup begitu. Yaitu setiap hari diberkati Tuhan. Tuhan kasih awan, kasih dingin hidup, AC. Seperti itu kan? Tiang awan. Lalu kalau malam ada tiang api, terang, bukankah itu yang dirindukan orang? Malam-malam, kalau siang, mau makan apa ini? Tinggal ada mana? Ya, minum, makan seperti itu. Tidak perlu berdoa, berilah kami makanan kami. Nggak ada seperti itu. Tapi sekarang orang minta Tuhan berkati kami dengan limpah. Itulah kebutuhan manusia sekarang. Membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan materi. Benar? Seperti orang Israel keluar. Tapi tahu nggak orang Israel itu keluar dari Mesir untuk apa? Untuk pergi ke Kanaan. Tahu nggak setelah sampai di Kanaan, masih ada nggak tuh roti dari surga? Nggak ada. Mereka mesti bekerja. Lalu pada zaman sekarang, kenapa orang memilih untuk seperti itu? Paulus bilang di sini, memimpin dari iman kepada iman. Hidup bagaimana sekarang? Kita tidak lihat mana turun dari surga. Kita beriman, Tuhan akan berkati saya hari ini. Benar tidak? Kita nggak lihat ada tiang awan yang menudungi kita pada waktu siang. Kita tidak lihat tiang api pada waktu malam. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Dengan mulut orang percaya diselamatkan. Itu di Roma pasal 10. Oh, kenapa orang jadi merindukan hal-hal yang seperti Israel? Padahal Tuhan bilang, sekarang sudah nyata. Dulu tersembunyi bagi bukan Israel. Sekarang sudah nyata. Hati-hati saudara, salah memahami firman Tuhan kan, bahaya kan. Makanya terima kasih untuk dua ibu itu yang bilang, nanti Pak kita mau PA.